Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, kelas 5, Wasil, Uheb, Fadlan yang hebat dan tentunya dalam keadaan sehat. Pagi hari ini bertemu kembali dengan Bu Us dalam pembelajaran jauh kali ini, yaitu tema 7, subtema 3, pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa mengisi kemerdekaan. Kegiatan mengisi kemerdekaan. Setelah kemarin kita membahas tentang peristiwa berkisar tentang kemerdekaan, hari ini kita akan bahas tentang kegiatan mengisi kemerdekaan. Yang pertama, merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Seringkali kalian pasti di daerahmu, di tempat tinggalmu merayakan kegiatan 17 Agustus. Nah, di sini ada upacara bendera. Nah, setiap kegiatan tanggal 17 Agustus diadakan upacara bendera. Apa tujuannya? Tentunya untuk mengingat jasa pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu, ada juga peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan adanya perlombaan. Lomba-lomba untuk anak, untuk orang dewasa. Nah, di situ diadakan lomba-lomba. Apa tujuannya? Tentunya untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang lain adalah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Tentunya harus ditanamkan dalam diri dan jiwa setiap rakyat Indonesia untuk memiliki rasa cinta tanah air, bangga dengan bangsanya, bangga dengan produk-produk dari Indonesia. Kemudian juga ditanamkan rasa bangga terhadap Indonesia, bahwa kita ini adalah orang Indonesia. Yaitu dengan apa? Bisa dengan kita belajar atau menanamkan sejak dini anak-anak kebudayaan Indonesia. Misalnya latihan menari, kemudian melatihan dengan menggunakan alat-alat musik tradisional Indonesia asli. Nah, ini adalah bangga dengan bangsa Indonesia. Kita lanjutkan dengan cara generasi muda mengisi dan memaknai kemerdekaan. Kalau tadi adalah kegiatannya, sekarang bagaimana cara pemuda untuk mengisi dan memaknai kemerdekaan? Yang pertama adalah belajar dan menuntut ilmu. Belajar tentunya tidak hanya di sekolah formal saja. Namun belajar juga dapat dilakukan di berbagai sumber dan sarana yang lain yang bermanfaat. Tentunya di sini bahwa generasi muda perlu dibekali dengan ilmu. Tentunya ilmu dunia dan juga ilmu agama. Sehingga nanti generasi muda tidak krisis akhlak dan moral pada bangsa Indonesia. Yang kedua, berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial. Pemuda harus kreatif dan cerdas. Maka di situ generasi muda harus ikut aktif dalam kegiatan, tentunya kegiatan yang bermanfaat demi pengembangan pribadinya. Dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dapat mengasah jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Yang ketiga, mencintai produk-produk Indonesia, bahwa kita hendaknya berani memperkenalkan produk Indonesia ke mancanegara. Banyak sekali produk Indonesia yang bisa kita banggakan. Misalnya hasil kerajinan tangan, tas,
pakaian, hingga produk elektronik. Yang keempat, mencintai kesenian dan budaya bangsa. Kebudayaan memang harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena sekarang banyak anak muda yang senang bergaya, berperilaku kebarat-baratan. Nah, di sini generasi muda sebagai penerus bangsa harusnya bisa memilih pergaulan yang sesuai dengan moral dan budaya bangsa. Untuk seninya, maka kita juga bisa mempelajari ataupun ikut serta di dalam melestarikan seni-seni budaya Indonesia, baik itu seni tari maupun lagu-lagu daerah, seni untuk membuat kain, ciri khas atau tenun khas daerah masing-masing. Yang kelima, ikut serta dalam mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Indonesia itu sudah merdeka, tetapi ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI itu selalu ada. Baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam bangsa. Oleh karena itu, maka pemuda harus menanamkan pentingnya persatuan. Yang keenam, memiliki semangat berwirausaha. Generasi muda memang harus bisa untuk berwirausaha karena ini akan mengurangi angka pengangguran dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi bangsa. Dengan berwirausaha, generasi muda dapat melatih diri menjadi mandiri dan berani dalam mengambil risiko, berani melakukan hal-hal yang terstruktur dan terencana. Nah, kita lanjutkan sejarah lahirnya Pancasila. BPUPKI, sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas proses perumusan dasar negara. Yang kemarin sudah kita bahas siapa ketua BPUPKI. Nah, di sini ada sidang yang pertama, di situ dibahas tentang perumusan dasar negara. 3 tokoh bangsa yang mengusulkan atau memberikan gagasan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 atau 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Yang beliau sampaikan adalah ada 5 asas dasar negara kebangsaan Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan gagasan dasar negara yang terdiri atas 5 hal, yaitu beliau menyampaikan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Yang ketiga, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara yang disebut dengan istilah Pancasila. Gagasan itu diterima oleh sebagian besar anggota persidangan BPUPKI. Maka tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Usulan beliau terdiri dari 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anakku, BPUPKI kemudian membentuk panitia 9.
yang bertugas untuk merangkum semua gagasan dasar negara yang telah diusulkan tadi dengan dijiwai oleh gagasan Insinyur Soekarno. Hasil dari Panitia 9 muncullah yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, isi dari Piagam Charter ini atau Piagam Jakarta ini adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, ini adalah Pancasila yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 8 atau yang disampaikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Isinya, sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaannya di mana antara Piagam Jakarta dan Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar 1945? Perbedaannya ada di sila yang pertama. Untuk sila yang kedua dan kelima semuanya sama, perbedaan hanya di sila yang pertama. Kita lanjutkan dengan cara melestarikan budaya lokal. Cara melestarikan budaya lokal yang pertama adalah dengan pengalaman budaya. Adalah cara melestarikan budaya dengan mengalami langsung di lokasi budaya tersebut berasal. Tujuannya untuk mempelajari budaya masing-masing. Contohnya, orang Sunda mempelajari tari jaipong, orang Jawa Tengah mempelajari tari serimpi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengetahuan budaya. Pengetahuan budaya adalah cara melestarikan budaya dengan membuat pusat informasi kebudayaan, sehingga orang mudah menemukan informasi tentang kebudayaan suatu daerah. Informasi biasanya atau bisa melalui media maya atau internet. Menggunakan produk lokal akan mengekspor dan mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal merupakan cara menjaga budaya Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain. Manfaat melestarikan budaya lokal. Manfaat melestarikan budaya lokal yang pertama, memperkaya kebudayaan nasional sehingga keberagaman budaya kita semakin unik dan kian menarik. Yang kedua, akan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Contohnya di Bali itu ada budaya-budaya yang banyak sekali menarik perhatian mancanegara atau wisatawan mancanegara. Yang ketiga, dapat mengembangkan seni dan budaya baru yang lebih unik dan kreatif. Yang keempat, menjaga agar kebudayaan lokal Indonesia tidak punah atau dimiliki oleh negara lain. Nah, karena Indonesia banyak sekali budaya-budaya yang belum bisa terjaga. Nah, ini anak-anakku semuanya, manfaat kita melestarikan budaya lokal. Terima kasih anak-anakku semuanya untuk pembelajaran pagi hari ini. Semoga kalian senang dan semoga bermanfaat sehingga pelajaran hari ini dapat dipahami dan dapat setia ada di pikiran kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.